Panggilan dari kedalaman hutan. Kisah tragis suku Mante, manusia yang memilih hilang. Hai, sahabat. Satu pesan, jangan lupa, kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Sahabat, satu pesan. Izinkan saya membawa Anda jauh ke dalam jantung keragaman Indonesia. Anda tahu betapa kayanya negeri kita ini. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang berbeda. 1.340. Di antara suku-suku besar seperti Jawa, Sunda, Batak, dan Minang, masih ada ribuan suku tersembunyi lainnya yang luput dari sorotan peradaban modern. Mereka adalah bukti hidup kekayaan Nusantara yang tak ternilai. Namun, ada satu kisah yang menyelimuti wilayah Aceh. Kisah tentang manusia yang seolah berasal dari dimensi lain, yang memilih untuk menghilang, yang menolak keras campur tangan dunia luar. Inilah kisah suku Mante. Bayangkan ini, dulu pada abad ke-18, ada sepasang warga suku ini yang tertangkap. Mereka dibawa ke hadapan Sultan Aceh. Tetapi apa yang terjadi? Kedua manusia ini sama sekali tidak mau berbicara. Mereka menolak semua makanan dan minuman yang disajikan. Hingga akhirnya, mereka memilih untuk kehilangan nyawa mereka sendiri. Mereka memilih kematian daripada interaksi. Lalu, pada 22 Maret tahun 2017, dunia digital digemparkan oleh sebuah rekaman langka. Sebuah sosok kecil berlari dengan kecepatan luar biasa di sebuah kebun di pedalaman Aceh. Sosok yang diduga kuat sebagai salah satu anggota suku Mantai. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu tertutup dan apakah manusia misterius yang memilih jalur kepunahan ini benar-benar masih ada? Suku Mante adalah simbol perlawanan terhadap modernitas, mewakili misteri terbesar dalam etnografi Indonesia. Kisah mereka bukan hanya tentang keberadaan fisik, tetapi tentang pilihan spiritual dan budaya untuk melestarikan cara hidup murni, jauh dari kerusakan yang dibawa oleh dunia luar. Kita akan menyelidiki asal-usul suku Mante sebagai nenek moyang awal orang Aceh, menelusuri ciri fisik mereka yang unik seperti perawakan yang sangat kecil, menganalisis bukti-bukti historis dari catatan kuno dan penampakan modern, serta mendiskusikan filosofi di balik isolasi total mereka dengan mengumpulkan kesaksian para arkeolog, sejarawan, dan pawang hutan. Mempelajari konteks viralnya video tahun 2017 dan meninjau kembali catatan Dr. Snoek Hurgronje yang memaparkan tragedi penangkapan mereka pada zaman Kesultanan. Mante, jejak nenek moyang Aceh yang hilang. Suku Mante diperkirakan telah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Mereka dianggap sebagai salah satu suku generasi awal yang mendiami Aceh, bahkan dipercaya merupakan cikal bakal atau nenek moyang dari orang-orang Aceh saat ini. Bersama beberapa suku lainnya, seperti Lanu, Sakai, Jakun, Senoi, dan Semang. Suku Mante diduga merupakan bagian dari rumpun Proto-Melayu yang membentuk keragaman etnis di Aceh sekarang. Selain itu, ada dugaan kuat bahwa Mante memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan suku Batak, Gayo, dan Alas, menunjukkan adanya koneksi budaya di wilayah Sumatera bagian utara. Beberapa ahli bahkan berspekulasi tentang hubungan yang lebih jauh, mengaitkan asal-usul suku Mante dengan bangsa Funisia di Babilonia atau bangsa Dravida di lembah Sungai Indus dan Gangga. Namun, teori-teori ini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan. Menurut catatan arkeolog dan sejarawan, setelah masuknya agama Islam ke wilayah Aceh Besar, sebagian kecil orang dari suku Mante memilih untuk memeluk agama baru ini. Namun, mayoritas besar dari mereka mungkin karena terkejut dengan perubahan sosial dan lingkungan yang masif memutuskan untuk melarikan diri, menjauhi peradaban baru, dan mencari perlindungan di hutan-hutan yang lebih dalam. Pada masa awal, mereka mendiami wilayah hutan Janto di Aceh Besar. Seiring waktu, mereka menyebar luas ke berbagai penjuru, melintasi belantara Aceh Timur, Pidie,
hingga ke daerah Aceh Tengah atau yang dikenal dengan dataran tinggi Gayo. Fisik yang berbeda dan misteri kecepatan. Suku Mante terkenal menempati pedalaman hutan-hutan Aceh. Mereka sengaja menjauh dari pusat peradaban dan memilih untuk hidup secara nomaden atau berpindah-pindah di dalam hutan belantara. Secara fisik, mereka memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan orang-orang Aceh pada umumnya, bahkan dengan manusia modern di seluruh dunia. Ciri utama mereka adalah tubuh yang sangat kecil. Rata-rata tinggi badan mereka hanya sekitar 60-70 cm dan yang paling tinggi hanya mencapai sekitar 1 meter. Mereka dideskripsikan memiliki rambut yang panjang terurai hingga mencapai bagian pinggul atau pantat. Kulit mereka berwarna sawo matang, tubuhnya tampak agak bungkuk, namun berotot dan kasar, menunjukkan adaptasi sempurna untuk kehidupan keras di hutan. Kaki dan lengan mereka digambarkan ramping dan kecil, namun sangat kuat, sesuai dengan kebutuhan mereka untuk bergerak cepat di medan yang sulit. Bentuk wajah mereka cenderung persegi, dengan dahi yang sempit, hidung yang pesek, dan kedua alis yang hampir menyatu. Populasi suku Mante ini diperkirakan sangat sedikit, bahkan ada yang menyebut mereka hampir punah. Namun, banyak yang percaya bahwa sisa-sisa mereka masih ada, meskipun jumlahnya semakin berkurang. Penampakan dan pengesahan nama. Pada 2017, sebuah rekaman video menjadi viral. Video tersebut memperlihatkan sosok kecil membawa kayu, berlari dengan kecepatan tinggi. Awalnya, banyak orang bertanya-tanya, apakah itu makhluk asing, binatang yang belum diketahui, atau bahkan berhubungan dengan dunia gaib. Namun, konsensus publik kemudian mengarah pada dugaan bahwa sosok itu adalah bagian dari suku Manta. Kecepatan dan kelincahan mereka adalah adaptasi penting untuk menghindari manusia luar. Hingga saat ini, mereka benar-benar tidak berinteraksi dengan dunia luar. Jika mereka berpapasan dengan orang asing, reaksi pertama mereka adalah menjauh, berlari, dan menghindari kontak sama sekali. Lantas, dari mana nama Mante ini berasal jika mereka tidak pernah berinteraksi? Nama Mante pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli bahasa dan orientalis Belanda, Dr. Christian Snoek Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul The Acehnes. Namun, bahkan Dr. Snoek Hurgronje sendiri mengaku bahwa ia tidak pernah bertemu langsung dengan suku Mante. Dalam bukunya, ia mengartikan Mante sebagai istilah yang merujuk pada tingkah kebodoh-bodohan atau keanak-anakan. Ia juga menyebutkan bahwa Mante adalah orang Mantran yang tinggal di perbukitan Mukim 22. Tragedi dan bukti tak terbantahkan. Di dalam bukunya pula, Dr. Snoek menceritakan peristiwa tragis yang terjadi pada abad ke-18. Ia menyebutkan bahwa ada sepasang warga suku Mante laki-laki dan perempuan yang ditangkap oleh orang Aceh dan dibawa sebagai bukti hidup ke hadapan Sultan Aceh. Peristiwa ini adalah kesaksian paling awal tentang isolasi ekstrim suku Mante. Ketika mereka dibawa ke lingkungan baru, mereka menunjukkan penolakan total. Mereka tidak hanya menolak berbicara dalam bahasa apapun yang digunakan orang di sana, tetapi yang lebih mengejutkan dan menyedihkan, mereka menolak untuk makan dan minum. Penolakan total ini adalah bentuk perlawanan pasif, sebuah deklarasi bahwa mereka tidak ingin hidup di luar hutan mereka. Dalam waktu singkat, kedua individu tersebut meninggal karena kelaparan dan dehidrasi, memilih kehilangan nyawa daripada hidup di dunia yang mereka anggap asing dan mengancam. Cerita ini, meskipun sulit dikonfirmasi kebenarannya secara mutlak, menunjukkan betapa kukuhnya tekad mereka untuk tidak berasimilasi. Penampakan di era modern. Meskipun kisah ini tidak dapat diverifikasi 100%, keyakinan akan keberadaan suku Mante terus berlanjut. Pada Desember tahun 1987, muncul sebuah artikel di harian Kompas yang berjudul "Ditemukan lagi suku Mante di daerah pedalaman Aceh". Artikel ini memuat pengakuan seorang pawang hutan bernama Gusnar Effendi. Ia mengklaim pernah bertemu dengan sekelompok orang dari suku Mante. Gusnar bertemu mereka di hutan Oneng, Pintu Rimba,
Rikit Gaib yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Gusnar Effendi menyebutkan bahwa perkiraan jumlah suku Mante yang ia temukan saat itu ada sekitar 50 orang. Mereka tinggal secara berkelompok di gua-gua, celah gunung, dan di siang hari mereka terlihat berada di sepanjang alur-alur sungai di dalam lembah. Beberapa tahun kemudian, di tahun 2014, muncul lagi klaim dari seorang warga Aceh bernama Fauzan Adim. Fauzan Adim mengaku bahwa ia tidak hanya pernah berinteraksi, tetapi bahkan mendapatkan bantuan dari seseorang suku Mante saat ia tersesat di hutan. Namun, seperti cerita-cerita sebelumnya, tidak ada pihak yang dapat mengonfirmasi kebenaran penuh dari cerita tersebut. Sampai hari ini, suku Mante tetap menjadi salah satu kelompok etnis paling misterius dan terasing di Indonesia. Filosofi isolasi, menjaga moral dan bumi. Mengapa suku Mante tidak mau berinteraksi dengan dunia modern? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab dengan logika dunia kita. Cara pikir mereka pasti sangat berbeda. Bagi mereka yang telah berhasil melestarikan suku mereka selama ratusan bahkan ribuan tahun, dunia di luar hutan mungkin dilihat sebagai ancaman nyata. Sebuah ancaman yang merusak alam, merusak moral, dan mengubah tatanan hidup mereka. Masyarakat modern dengan semua teknologi dan kemudahannya seringkali membawa dampak negatif, kerusakan lingkungan, pencemaran moral, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan kearifan leluhur mereka. Suku-suku pedalaman seperti Mante mungkin melihat masyarakat kita sebagai pihak yang kelebihan segala hal. Kelebihan populasi, kelebihan teknologi, dan kelebihan konsumsi yang semuanya merusak bumi. Bagi mereka, hidup sederhana tanpa teknologi rumit mungkin adalah kondisi yang baik-baik saja atau bahkan sempurna. Mereka tidak terpengaruh oleh isu-isu modern seperti pemerataan penduduk atau modernisasi paksa. Mereka adalah bagian dari sejarah hidup kita, bagian dari misteri Nusantara yang indah, dan bagian dari kekayaan yang tidak boleh diganggu-gugat. Sikap mereka yang tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu adalah sebuah pelajaran berharga tentang kedaulatan budaya. Jika suku Mante dipaksa hidup modern, kita tidak hanya akan kehilangan satu suku, kita akan kehilangan kekayaan tak ternilai berupa pengetahuan, bahasa, dan kearifan unik yang mereka pegang selama ribuan tahun. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.